Oke, kita melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kemarin kita sudah sampai ke memasukkan nomor makanan, jumlah pesanan, dan pesanan ke. Jadi kalau misalkan kita di build, lalu build and run, maka yang keluar adalah seperti ini. Ya, nama pemesan misalkan Andi, banyaknya misalkan kalau misalkan ini 3, maka dia akan melakukan pengulangan 3 kali. Kalau misalkan dia lakukan 2, maka dia akan melakukan pengulangan 2 kali. Contoh, saya 2, pesanan ke saya mau nasi goreng, pesan 1, saya minumnya adalah jambu, jus jambu, dan pesanan saya 1. Nah, sampai sini. Tetapi belum sampai ini pesan apa, ya, maka kita akan melanjutkan. Maka yang selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya if. Tadi kemarin kita sudah sampai for, ini for. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya if. Oke. Di sini kita tambahkan kode atau kita tambahkan script if. Nah, jika misalkan jika memilih satu, berarti kode 1. Kode adalah ini, masukkan nomor makanan minuman. Jika memilih kode 1, artinya nasi goreng. Jika memilih kode 1 sama dengan, maka akan keluar cout, maka akan keluar nasi goreng. Nasi goreng. Yang keluar adalah nasi goreng, lalu slash n untuk melakukan spasi. Petik, oh maaf, ini petiknya di sini. Lalu titik koma. Yang selanjutnya, maka yang keluar adalah yang akan kalau misalkan nanti kita mengeluarkan, maka yang keluar adalah jenis. Berarti sama dengan nasi goreng. Ya. Maka harganya, karena ini akan keluar harganya sebesar 10.000 rupiah. Karena ini merupakan integer, angka, maka tidak menggunakan petik ya teman-teman ya. Cukup menggunakan seperti ini. Ini kurung tutupnya di sini. Itu kita lakukan sampai jumlah ini semuanya. Copy, paste. Oh, maaf. Supaya lebih rapi, saya akan seperti ini. Nah, copy pastenya seperti ini. Copy paste. Sama ya. 1, 2, 3, 4. Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Kita sesuaikan. Nasi goreng, terus bakso. Maka yang keluar adalah bakso. Lalu mie ayam. Yang kedua jus jambu. Lanjutnya jus mangga.
Selanjutnya Jusirsak. Oke, nanti sudah. 6 ya? Oh ya 6 aja, sorry maaf. 6. Oke. Tinggal harganya 15.000 bakso, mie ayam 11.000, lalu jus jambu 5.000, terus oke ini 6.000, jus sirsak 7.000. Ini tinggal copy paste saja ya teman-teman ya. Copy paste. Oke, copy paste. Oke, selesai. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu mendefinisikan variabel si porsi atau jenis. Nah, untuk mendefinisikan jenis, maka kita menggunakan string. Karena ini adalah tulisan nanti yang akan keluar, maka ini kita tambahkan jenis. Nah, variabelnya adalah jenis. Terus apalagi yang kurang? Harga. Harga. Harga kalau misalkan kita lihat, berarti ini karena huruf, angka, maka kita definisikan tipe datanya adalah integer. Setuju ya? Harga integer dan jenis adalah string. Oke, setelah ini sudah terpasang, langsung kita else-nya ya, jangan lupa ya. Nah, artinya gini, jika dia memilih satu, artinya jika dia memasukkan nomor makanan minuman ya, jika dia memasukkan nomor makanan minumannya satu, maka yang keluar nasi goreng. Kalau dia memilih dua, maka yang keluar adalah bakso. Kalau dia memilih tiga, maka yang keluar adalah mie ayam, dan seterusnya. Jika dia memilih tujuh, berarti adalah else ya. Else artinya yang nggak ada di dalam sini. Nah, maka dia akan keluar si out salah, misalkan. Salah atau pesanan Anda tidak ada. Keluarnya seperti itu. Endlen, titik koma. Langsung nanti go to atas. Ya. Nah, maka go to atas kita harus definisikan dulu. Atas itu mana? Oh, atas itu sini. Berarti di sini harus ada, oke, di sini harus ada yang namanya atas. Untuk apa? Untuk supaya dia suruh memilih lagi. Atas titik 2 ada sistem CLS. Sistem CLS itu untuk mengeklirkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi. Ini else berfungsi ketika dia atau pelanggan memilih selain angka ini. Maka yang akan keluar adalah pesanan Anda tidak ada, lalu dia go to atas, dia menuju ke atas. Atas mana? Atas ini, supaya dia suruh milih lagi. Dan dia akan keluar yang namanya sistem CLS. Sistem CLS itu nge-clear komen untuk menghapus data-data yang salah tadi. Seperti itu. Maka kita harus mendefinisikan yang namanya sebentar. Oke, sudah. Kita coba ya. Oke, ada yang salah. Else. Out. Handle. Else.
Kita cek lagi. Oh maaf, ini kurang kodenya ya, ya Allah. Ini else if ya. Else if, ini else if. Copy aja, biar cepat. Ini else if, ini else if, ini else if, ini else if, else if, else if. Oke, kita cek lagi. Kita cek lagi. Coba wait and run. Oke, masih salah ya. Else. Oke, 5.000. Oke. Oh, ini kurang tutup kurung, maaf. Oke, coba lagi ya. Cepat. Kurang. Ya, oke. Nama pemesan misalkan Andi. Banyaknya misalkan 2. Pesanan ke 1, saya pesan nasi goreng. Pesan saya 1. Minuman saya jus jambu. Jumlah pesannya misalkan 1. Nah, ini akan keluar ketika nanti melakukan bukti pemesanan. Oke, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah ini selesai, nanti kita cek tadi, dan ini hasilnya adalah nama pemesan, misalkan Anda secara 2 kali. Pesanan ke 1 masukkan nomor makanan, Bu, misalkan 4, saya pesan 1. Nah, akan keluarnya seperti ini. Kalau misalkan saya pesan bakso, maka yang keluar akan bakso seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pesan jus jambu, yang akan keluar adalah jus jambu seperti ini. Nah, keluarnya seperti itu. Itu adalah fungsi dari ini, apa namanya, jenis ini yang akan keluar di dalam out-nya ini. Nah, sekarang tinggal kita melakukan atau membuat yang namanya bukti pemesanan. Bukti pemesanan, maka kita akan melakukan fungsi lagi. Ini kita akan lanjutkan menggunakan yang namanya sistem dalam kurung ketik CLS. Ini berfungsi untuk menghapus seluruh data-data yang sudah pernah dibuat. Maka kita akan keluarkan cout. Maka kita akan membuat yang namanya bukti pemesanan. Bukti pemesanan makanan. Oke, lalu Enlen. Lalu kita buat penanda. Kita copy paste yang atas saja nih, biar bagus. Oke. Bukti pemesanan kantin bisnis digital misalkan. Oke. Lalu yang keluar adalah cout. Saya paste aja. Cout nanti nama pemesan. Nama pemesan.
Nama pemesannya siapa? Misalkan kita mengeluarkan variabel nama. Ya, karena nama tadi sudah terdefinisikan string, maka yang akan keluar adalah nama yang dari nama pemesan. Pemutus lagi, cout lagi. Nah, seperti ini. Maka kita akan membuat tabel. Kita menggunakan cout juga. Kita pakai ini untuk copy paste saja dulu. Cout. Lalu nomor titik spasi biasa ya, nama, harga, jumlah, subtotal. Helm, oke, titik koma. Oke, lalu saya akan buat juga di sini adalah makanan pesanan. Sesuai dengan namanya ya, makanan harga makanan, jumlah pesanan. Oke. Lalu ini spasi sampai sini. Yuk kita cek yuk. Build and run. Memang belum jadi ya. Coba masih tidak error misalkan saya punya 1 masih goreng. Oke, yang keluar adalah seperti ini. Bukti pemesanan, nama pemesan adalah Andi. Ini yang keluar seperti ini. Nama makanan, jumlah pesanan, dan subtotal. Ini akan diteruskan. Jadi fungsi dari for ini, else ini, untuk mengeluarkan data yang ada di sini. Jadi akan keluarnya nanti di sini. Gitu. Cuma nanti kita akan panggil variabelnya lagi ketika kita nanti akan memasukkan yang ada di dalam sini. Oke, kita buat pemisah lagi. Kita membuat cout lagi. Oke, selesai. Nah, untuk membuat identifikasi suatu tabel di dalam sini, maka kita harus tahu apa ya namanya, ritmenya atau spasinya. Spasinya ini kita hitung. Karena ini nanti spasinya dimulai dari 1, maka kita mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mengidentifikasi pada titik mana nanti ini supaya bisa beraturan. Contoh, saya akan memasukkan nama makanan, maka saya akan memasukkan dimulai dari angka 0 misalkan. Saya mulai memasukkan harga makanan. Nah, saya akan mulai dari nomor 4 misalkan. Saya kepengen melakukan jumlah pesanan. Maka saya akan mulai dari nomor 7 misalkan. Subtotal kita mulai dari nomor 9. Nah, itu merupakan titik-titik koordinat. Titik-titik koordinat untuk membuat suatu turunan dari suatu tabel. Kalau ini sudah selesai, maka kita kembali ke atas. Ya. Ini kita karena ini menggunakan koordinat, maka kita menggunakan fungsi yang namanya void go to xy dalam koordinat lalu koordinat titik x sama dengan x. Ini copy aja biar nggak kelamaannya. Copy. Nah, ini kalau tadi sudah x berarti ini y.
function, maka yang saya pakai adalah get. Hanya memakai std output handle ya. Handle lah. Oke. Lalu tinggal kita memasukkan koordinatnya berapa. Memasukkan koordinat, lalu kita kurung tutup. Nah, ini kurung tutupnya di sini. Nah, sudah selesai. Maka ini ada koordinat X dan koordinat Y nantinya. Nah, kita akan mendefinisikan koordinat sekarang. Biar nggak kelamaan saya ini ya. Saya copy. Ya, setelah selesai kita langsung saya di sini sengaja menambahkan komponen add di sini A di sini untuk mendefinisikan jenis atau berapa banyaknya. Jadi tadi kelupaan yaitu jadi ini harus ada add-nya ya setiap ini ya. Jadi setiap ini ada add-nya ya. Ini kita lihat sama-sama ya. Ini sudah, maka add-nya ada di sini. Nah, dimulai dari sini. Nah, ini untuk jenisnya berapa? Mau 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Ini juga harus ada ya semuanya ya. Nah, terus ini juga harus ada add-nya. Nah, tadi sampai sini. Nah, saya akan jelaskan. Total harga, ini adalah koordinatnya ya. Ini penyesuaiannya di mana, Pak? Ini menyesuaikan sini saja. Nama makanan, kita mulai dari 0. Harga makanan, kita mulai dari 2 atau 3. Jumlah pemesanan dimulai dari 0. 00 ini nanti akan menjadi titik koordinat akhir. Ya, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Yang dipilih ada 0-nya ya. Yang ada 0-nya. Lalu kita menggunakan fungsi for
Di sini, ini untuk melakukan pembuatan apa tuh namanya? Pembuatan tabel. For A sama dengan 1 itu dimulai dari angka 1 dan ini berdasarkan menu ya. Dan plus A itu melakukan pengulangan-pengulangan terus. Maka ketika kita menggunakan go to XY, maka satu ini ya, A plus 10. Semuanya A plus 10. Karena hurufnya ada 10 di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti artinya gini, dimulai dari angka 1 sini ya. Lalu ketika ada penambahan itu sampai angka 10. Sampai sini, stop di sini. Berarti stop di sini. Saya ulangi, dimulai dari angka 1 ini, stop sampai 10. A plus 1, 10 di sini. Berarti nggak bisa melewati sana. Jadi karakternya hanya sampai ke sini. Terus yang kedua, untuk jenis 11 dimulai di angka 11. Nah, berarti 11 ini ya, karena ini 10, ini 11. Ya kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan ini 11. Nomor 1 ini 11, dimulai dari koordinat nomor 11. Jadi kalau misalkan dia karakternya lebih dari banyak, maka tidak akan terinput di sini. Nah, begitu pula dengan 25. Nah, 25 berarti sekitar 10, 20, 25. Nah, berarti dimulai dari sini nanti. Untuk yang harga makanan, dimulai dari sini. 39, 25, 30. Nah, 39 dimulai dari sini. Jumlah pemesanan di sini. Begitu seterusnya. Lalu keluar yang namanya see out and learn, berarti untuk menghentikan fungsi ini. Lalu ada total harga. Total harga adalah total harga plus total. Itu sudah melakukan fungsi aritmatika ya. Total harga itu adalah total harga plus total. Itu akan keluar total harga. Total harga dari mana? Total harga dimulai dari 0. Belum ada pemesanan plus total. Total dari mana? Dari sini. Total ini. Begitu. Lalu ada kembalian. Total bayar adalah total harga. Total harga ini. Ini ya. Terus memasukkan uang. Kembalian adalah uang yang diberikan min total harga. Maka akan keluar kembalian. Uang didefinisikan sebagai variabel integer. Float. Ya, float ya. Total harga juga float karena bisa kemungkinan pecahan, maka menggunakan float. Nah, setelah itu, ini fungsi ini nggak harus ada, nggak apa-apa ya sebenarnya. Cuman ini untuk mempertegas bahwa ketika ini sudah pemesanan, input lagi. Go to atas. Go to atas itu yang tadi adalah seperti ini, atas ini, menggunakan sistem CLS. Sistem CLS saya ulangi untuk menghapus data-data yang sudah pernah kita inputkan. Kalau ini sudah selesai, lalu tinggal kita build and run. Keluarnya akan seperti ini. Nama pemesan Andi. Banyaknya saya pesan 2 misalkan. Pesanan pertama saya kepengen mie ayam. Pesannya 1. Lalu saya pesan cappuccino. Pesannya 1. Nah, akan keluar di sini. Nama pemesan Andi, nama makanan mie ayam dan cappuccino, harganya juga keluar, jumlah pemesannya keluar, subtotalnya juga keluar, total bayar adalah jumlah dari total ini, 14.000, uang bayarnya adalah misalkan saya menggunakan pecahan 20.000. Nah, saya enter, maka uang kembaliannya adalah 6.000. Begitu ya. Untuk script nanti akan saya ada di deskripsi ya. Di deskripsi nanti tinggal kalian download saja. Kalau ini input data lagi, kalau kita yes atau yes akan kembali lagi. Nah, kalau T tadi ulang lagi.
Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Untuk skrip nanti akan saya bagikan via deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.